Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin serta para peserta debat yang luar biasa. Hari ini kita akan memasuki sebuah forum diskusi yang kritis dan mendalam melalui debat ilmiah dengan mosi penjarahan yang dilakukan masyarakat dalam kondisi krisis lebih merupakan akibat kegagalan negara menjamin kebutuhan dasar daripada tindakan kriminal murni. Mosi ini mengangkat isu sosial dan pemerintahan yang sangat penting untuk kita cermati semua. Karena menyangkut peran negara, moralitas, hukum, serta nasib masyarakat dalam kondisi darurat. Dalam debat ini akan diikuti oleh dua kubu, yaitu kubu pro yang mendukung mosi dan berpandangan bahwa penjarahan dalam krisis lebih merupakan dampak dari kegagalan negara memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Tim kontra yang menolak mosi dan berpendapat bahwa bagaimanapun situasinya penjarahan tetap merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa dibenarkan. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya debat agar berlangsung tertib, adil, dan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan argumen secara santun, logis, dan berdasarkan data, tidak menyerang pribadi lawan debat, dan menghargai perbedaan pandangan. Baik tanpa perpanjang kata, mari kita mulai debat ini dengan mendengarkan pernyataan pembuka dari tim pro. Kepada kubu pro, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan untuk moderator. Hadirin yang saya hormati, saya di sini menyatakan bahwa penjarahan yang muncul pada masa krisis pada banyak kasus lebih merupakan indikator kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga ketimbang sekedar kriminalitas murni. Secara kuantitatif masih ada puluhan juta warga yang rentan secara ekonomi. Menurut BPS pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 25 juta orang. Sedangkan garis kemiskinan menunjukkan proporsi pengeluaran yang besar untuk makanan. Artinya ketahanan pangan rumah tangga masih rapuh ketika shock besar seperti pandemi bencana, konflik itu mengganggu pendapatan dan pasokan. Studi dan laporan antar lembaga memastikan hubungan langsung antara gangguan pasokan atau pengurangan pendapatan dengan meningkatnya kerawanan pangan dan konflik lokal. UNDP menegaskan bahwa ketika sistem dan persaingan sumber daya yang memunculkan tindakan diremotif secara pengambilan di mana warga yang kelaparan menyerbu konvoi bantuan karena pilihan bertahan hidup. Sebuah fenomena yang menunjukkan kegagalan distribusi atau jaminan dasar bukan sekedar niat kriminal. Oleh karena itu, respon yang tepat bukan hanya represi hukum semata, melainkan pemulihan dasar secara cepat. Untuk mengeliminasi intensitas survival yang mendorong penjarahan, intervensi semacam itu juga lebih efektif jangka panjang untuk mengurangi resiko konflik dan memperkuat legitimitas negara. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Selanjutnya bisa ditanggapi dari tim kontra. Oke, baik, terima kasih kepada kubu pro yang sudah menyampaikan beberapa pendapatnya. Sekarang tinggal mendengarkan dari pernyataan dari kubu kontra. Kepada kubu kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak moderator. Hadirin yang terhormat, kami mengakui rentannya ekonomi, tetapi tetap menegaskan bahwa penjarahan adalah tindakan kriminal dan harus ditindak tegas. Hukum pidana Indonesia menyatakan pencurian dengan pemberatan KUHP pasal 363 termasuk situasi ketika tindakan dilakukan secara bersama-sama pada waktu terjadi bencana atau huru-hara, maka dapat diancam pidana lebih berat. Legalitas dan kepastian hukum diperlukan agar masyarakat percaya pada sistem dan agar hak semua pihak itu terlindungi. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa motif penjarahan seringkali campuran, bukan hanya kebutuhan dasar.
Dalam riwayat kerusuhan nasional pada peristiwa Mei 1998, dokumentasi dari TGPF atau Komnas HAM mencatat bahwa penjarahan tidak hanya menargetkan pangan, akan tetapi banyak barang elektronik, kendaraan, dan inventaris komersial yang menjadi sasaran, menunjukkan unsur oportunisme dan destruktif yang melampaui alasan kelaparan. Jika alasan struktural dijadikan pembenaran untuk penjarahan, maka akan menjadi presiden yang mempermudah kriminalitas terorganisir saat situasi yang kacau. Oke, baik. Saya lihat untuk debat hari ini sangat menarik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi yang selanjutnya yaitu penyampaian pendapat kembali kepada kubu yang akan disampaikan oleh kubu pro. Kepada kubu pro, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Setelah kami mendengar pengakuan dari tim kontra, di sini pengakuan terhadap faktor struktural tidak membebaskan individu dari konsekuensi hukum, melainkan mengubah prioritas kebijakan darurat. Ketika sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pasar lokal lumpuh, seperti yang tercatat pada krisis kesehatan atau ekonomi global. Bukti menunjukkan bahwa program transfer tunai darurat dan distribusi yang cepat mengurangi kebutuhan untuk coping, strategi berbahaya, dan menjaga pasar lokal. UNICEF atau World Bank dan badan kemanusiaan lain merekomendasikan cash-based response yang terbukti efektif bila pasar lokal masih berfungsi. Implementasi respon cepat tidak meniadakan penegakan hukum terhadap aktor oportunis. Ia hanya mengurangi insiden survival atau driving loading. Ya, mungkin itu balasan dari kami. Silakan bisa ditanggapi dari tim kontra. Oke. Dan dari pernyataan dari kubu kontra kepada kubu kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, respon hanya dengan retorika ketidakmampuan negara tanpa penegakan hukum akan melemahkan norma sosial dan menambah biaya pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, solusi harus seimbang. Jaring pengamanan sosial perlu diperkuat, tetapi tindakan kriminal harus diberi sanksi untuk mencegah eskalasi dan menjaga keselamatan publik. Begitu moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari masing-masing kubu. Untuk yang pertama mungkin dari kubu pro untuk menyampaikan kesimpulannya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini saya simpulkan bahwasannya penjarahan pada krisis adalah sinyal kegagalan ganda, kegagalan tata kelola sosial ekonomi dan kelemahan respon darurat. Untuk mencegahnya, negara harus mengintegrasikan sistem proteksi sosial, perencanaan distribusi bantuan yang transparan dan partisipasif, pendekatan hukum yang membedakan pelaku survival dari aktor oportunis, restoratif justice untuk kasus bertahan hidup, dan penindakan tegas untuk kriminal terorganisir. Langkah-langkah ini menyeimbangkan kemanusiaan dan ketertiban. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kubu pro yang sudah menyampaikan kesimpulannya, dan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan penyampaian kesimpulan dari kubu kontra. Silakan. Terima kasih moderator. Kesimpulan dari saya yaitu negara wajib memperbaiki jaring pengamanan sosial. Namun ketegasan hukum tidak boleh dikorbankan. Penjarahan bila dibiarkan atau dipaksa dimaklumi akan merusak norma sosial dan juga menimbulkan biaya pemulihan yang jauh lebih besar. Solusi yang efektif adalah kombinasi peningkatan kapasitas respon sosial dan juga penegakan hukum yang cepat dan adil terhadap mereka yang memanfaatkan krisis untuk meraup keuntungan. Hanya dengan keseimbangan itulah keamanan dan keadilan juga akan terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali untuk debat hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan demikianlah rangkaian debat pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyampaikan argumen dan pandangannya dengan lugas dan penuh semangat. Terima kasih juga kepada
audiens yang telah mengikuti jalannya debat dengan antusias. Semoga apa yang telah disampaikan dalam debat hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua.